Siap fokus? Oke, lanjut. Bapak Ibu, kita perlu persiapan sebelum Ramadan. 3 yang perlu kita siapkan. Pertama, ilmu. Yang kedua, banyak-banyak bertaubat. Yang ketiga, minta kemudahan. 3 saja kita bahas malam ini. Kita secara garis besar saja. Pertama, ilmu. Sesuatu kalau tidak punya ilmu, bingung. Orang kalau nyoba tukang, tidak punya ilmu, dia gibahan, dia bingung. Awak kalau Ramadan tidak tahu ilmu, kita bingung. Sehingga bosan datang. Kalau bisa Ramadan capek berakhir. Bapak Ibu tahu tidak? Kalau awak umumnya di Indonesia, yang rabi 10 pertama atau 10 terakhir? Itu betul apa salah? Betul. Secara teori ilmu, benar apa salah itu? Sebenarnya betul-betul saja, tidak pula salah-salah kali. Tapi pada hakikatnya kalau kita lebih rinci itu salah. Dalam artian kalau 10 pertamanya ramai, 10 terakhir makin ramai harusnya. Karena sesuatu Bapak Ibu itu dihitung sukses akhir sesuatu. Kalau lomba lari, yang juara 1 itu dibilang juara 1, start duluan atau finish duluan? Finish. Finish sama start itu yang mana awal dan mana akhir? Akhir finish kan? Jadi inti Ramadan itu di akhir. Kalau 10 pertama ramai, biasa. Kalau 10 terakhir ramai, luar biasa. Maka kalau disalahkan, susah aja disalahkan. Tapi itu satu hal yang kurang baik. Karena Ramadan intinya 10 terakhir. Lailatul Qadar itu 10 pertama atau 10 terakhir? Apa keutamaan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 10 malam. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 10 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun, mampai bulan. 83 tahun, mampai bulan. Kecek para ulama, kalau Bapak Ibu mendapatkan satu malam Lailatul Qadar yang Allah berikan di 10 malam terakhir, bisa malam 21, malam 23, malam-malam ganjil, bisa juga malam-malam genap, tapi lebih sering malam ganjil. Ashrul awakhir, 10 malam terakhir, witr yang ganjil-ganjil. Tapi yang genap besar kemungkinan tetap. Intinya 10 terakhir. Kalau dapat kita malam itu, pas Allah turunkan Lailatul Qadar, kita beribadah, itu pahalanya lebih banyak daripada kita kalau hidup 83 tahun, 4 bulan, kita puasa siangnya, sholat malamnya, 83 tahun, 4 bulan, dengan semalam dapat Lailatul Qadar, lebih besar pahala satu malam. Makanya diburu malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Iktikaf, kecek Pak Bupati tadi. Bapak Ibu pernah iktikaf? Pernah. Di masjid awak lah ada iktikaf. Lai, bara orang yang iktikaf. Yang iktikaf full bara orang. Yang iktikaf cuman malam saja bara orang. Injo mendapatkan Lailatul Qadar kon ndak harus full. Asalnya malam tu jago, lalu beribadah, insya Allah bisa dapat itu. Jamaah yang dimuliakan. Jadi butuh ilmu. Mengapa Lailatul Qadar 10 malam terakhir tidak dikasih 10 malam pertama? Kecek para ulama. Karena 10 malam pertama yang di masjid itu belum yang asli lagi itu. Betul tidak? Kalau 10 malam pertama itu karpet lama keluar, betul? Kalau lah 20 10 kedua, 10 terakhir, soh makin ke depan, betul? Bisa tidak dipertahankan? Susah. Apa butuh pakai siapa yang paling tahan dapat paket umrah macam itu? Nah, coba kau dikomunikasikan. Jemaah yang dimuliakan. Kalau diberikan Lailatul Qadar 10 malam pertama, di malam pertama 10 itu banyak orang yang imannya ndak asli. Maksudnya kalau bisa dibilang ndak, masih kawe-kawe lah, ikut-ikutan. Nanti akan hilang mereka itu. Tinggallah 10 malam terakhir. Itu yang mantap-mantap. Dapat Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan. Butuh ilmu. Pertama, ibadah puasa. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini banyak sunnah-sunnah. Kalau kita sebut sedikit,
Di antaranya sahur. Sahur itu disunnahkan untuk diakhirkan. Kalau puasa, kalau berbuka disunnahkan untuk disegerakan. Sahur. Sahur yang paling afdal dalam hadis Nabi, Nabi biasanya antara 50 bacaan ayat Al-Quran. 50 bacaan ayat Al-Quran. Kecek para ulama itu berkisar 15, 20 atau 10 menit 50 bacaan ayat Al-Quran. Assalamualaikum awak ada imsak Bapak Ibu nak? Ya, imsak. Yang berbunyi-bunyi itu kan? Apa namanya Pak? Sirine ya. Itu kalau lah berbunyi sirine itu masih bisa makan apa tidak Pak? Kalau lah berbunyi itu masih boleh makan apa tidak? Boleh apa tidak? Lah hebat jemaah mah. Kalau dulu aku ketek-ketek tak boleh tu tak? Tak boleh. Bapak Ibu waktu ketek-ketek pun tak boleh juga kan? Kalau lah berbunyi stop. Kini kok boleh? Dan YouTube. Dan itu ya. Boleh. Karena sebagian ijtihad para ulama, karena masyarakat awam yang tidak biasa puasa Senin Kamis, yang tidak biasa puasa Daud, dia pas puasa bangun subuh pun jarang. Bapak-bapak kok kalau subuh di luar Ramadan lai ke masjid kok? Atau di rumah? Lai. Tidak marah apa itu. Tentu tidak biasa. Dibuatlah kehati-hatian. Imsak artinya menahan, tapi sebenarnya maknanya kehati-hatian. Bagi yang nggak biasa, nanti takutnya pas makan azan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibuang apa ditelan? Dibuang. Batal, haram, dosa besar. Dosa dia. Buang. Makanya dibuatlah 10 menit sebelum azan. Jadi kalau yang nyata jago pas berbunyi, sebelum lagi, ambil ayam, ambil nasi, masukkan gulai, blender. Say. Kalau Nabi pakai kurma beliau biasanya. Kalau kita boleh pakai kurma lebih baik karena sunnah. Itu kalau sahur. Jadi imsak ada ilmu. Jamaah yang dimuliakan. Jadi puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nanti kalau ada tanya jawab silahkan. Saya enggak bahas fikih malam ini. Sampailah tenggelam matahari, lalu azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum berbuka, Bapak Ibu banyak-banyak berdoa. Itu mustajab doa. Kata Nabi SAW, salah satu mustajab lahum da'watuhum. Ada 3 orang kalau berdoa mustajab. As-sa'im hina yuftir, orang yang berpuasa ketika berbuka. Jadi ketika bapak ibu mau berbuka, pas seketik lagi 5 menit lagi mau berbuka, matikan TV, jauhkan HP, kumpulkan anak-anak, berdoa, angkat tangan. Allah malu kepada hamba kalau angkat tangan berdoa tidak dikabulkan, Allah malu tidak mengijabahinya. Dalam hadis sahih begitu. Angkat tangan, hadap kiblat, berdoa 5 menit, 10 menit, 15 menit sebelum azan maghrib. Jangan malah bercerita situ, mengecek situ, menonton apa segala macam. Sayang, itu waktu mustajab ketika berdoa. Pertanyaannya, Bapak Ibu pernah enggak berdoa sebelum berbuka? Doa berbuka lai. Apa doa berbuka? Apa Pak? Apa doa berbuka Bu? Allahumma. Ada doa lain enggak? Ada doa lain enggak? Zahabaz zama wa batalatil uruq wa sabatul ajr insyaallah. Allahumma lakasumtu boleh, tapi ada sebagian ulama mempersoalkan hadisnya. Tapi yang lebih mantap mau cari hadisnya sahih. Bismillah, habis itu minum, setelah minum kita baca zahabaz zama wa batalatil uruq wa sabatul ajri insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan kerongkongan, insyaallah pahala ditetapkan Allah. Ini yang lebih kuat hadisnya. Sudah hafal belum? Buka di YouTube. Tadi YouTube, YouTube ya kan? Kini lah ada YouTube Bapak Ibu.
Mudah. Jemaah yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan. Yang kedua, salat tarawih. Disiko tarawih sabaleh apa 23? Sabaleh. Zaman Nabi salat tarawih kalau ndak 11 ya 13. Tapi bacaannya panjang-panjang. Al-Baqarah. Bapak Ibu hafal Al-Baqarah? Nama surah lah hafal. Baik. Yang kedua, Al-Baqarah hafal. 2 juz sampai lembar Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, lanjut Ali Imran Nabi. 3 hari Nabi mengimami solat tarawih, lanjut Nabi pulang ke rumah, ditunggu sama jamaah. Malah Nabi tidak hadir-hadir hari kampe. Nabi tidak mau datang. Nabi takut. Kalau datang Nabi tiap malam, beko takutnya tarawih hukumnya wajib. Karena masih proses turun wahyu. Akhirnya jamaah, sebagian berjamaah, sebagian di rumah. Tarawih. 3 sabale rakaat, 3 witir, 8 rakaat tarawih, 3 witir Nabi. Tapi bacaannya panjang-panjang. Dek makin kemari iman orang menurun. Di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, disuruhlah Ubay bin Ka'ab jadi imam di Masjid Nabawi di Madinah. Dibuat rakaat 23 rakaat, tapi pendek-pendek. Biarlah pendek-pendek, tapi berapa keutamaan dari sisi rakaat banyak. Banyak sujud. Datang di awak, makin ke bawah, kombinasi. Makin cerdas. Ambil sabaleh, pendek-pendek. Kan? Tapi ada juga yang 23, tapi 7 menit. Yang di video tu. Itu nak sah tu. Karena ndak tumak ninah. Ndak boleh begitu. Kalau memang rasanya berat, jangan 20, ya jangan 20. Ambil aja 11. Ini 20, tapi Al-Fatihahnya 1 napas. Jolin langsung macam itu ya kan. Akhirnya jamaah ndak khusyuk. Baru rukuk agak, duduk, sujud apa? Ndak, semampu saja. 20 bagus. 23 maksudnya. 11 bagus. Mana yang lebih mantap? Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kecek Nabi, siapa yang sholat dengan imam tarawih sampai selesai. Jadi kalau bisa sampai selesai. Kalau ambil 8 di masjid, beko 3 witir di rumah, itu tidak selesai namanya Bapak Ibu. Boleh, tapi tidak selesai. Kecek Nabi dalam hadis Tirmizi, siapa yang sholat dengan imam sampai selesai, dicatat pahala tahajud 1 malam penuh. Sampai selesai kalau bisa. Tapi Ustaz, ambil 8 siko, beko 3 di rumah. Boleh, tapi tidak lebih baik. Itu baik, tapi tidak lebih baik. Amo pernah macam itu Bapak Ibu. Tapi setelah membaca hadis kok, amo tidak lagi. Amo selesai sama imam. Kalau imamnya 20, amo 20. Kalau imamnya sabaleh, amo sabaleh. Tapi tidak lo salah yang macam tadi. Tapi lebih baik. Baik, lebih baik. Nah itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tarawih. Oke. 3. Banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Dulu ada namanya ulama tabi'in. Imam Qatadah. Inyo kalau di luar Ramadan 7 hari sekali khatam Quran. Ada Bapak Ibu siko yang 7 hari sekali khatam Quran. Sekali seminggu khatam 30 juz lain. Bapak Ibu Rasulullah tiap hari khatam kan nampaknya nak. Barangkali Bapak Ibu kalau sembahyang sunnah baca qul huwallahu ahad. Kecek Nabi kalau membaca qul huwallahu ahad sekali, innahu la ta'dilu thulutsal Quran. Itu sepertiga Quran. Baca 3 kali, khatam sekali. Makanya awak kalau sembahyang sunnah kan capek-capek ya tak? Yang awak baca apa? Qul huwallahu. Ada sahabat Nabi asal jadi imam qul huwallahu ahad. Asal jadi imam qul huwallahu ahad. Lapor orang ke Nabi. Nabi, si fulan tu kalau jadi imam selalu qul huwallahu ahad. Kecek Nabi, tanyuan kayaknya apa sebab dibacanya qul huwallahu ahad. Keceknya ambo cinta dengan qul huwallahu ahad. Karena itu surat tentang tauhid. Allah Esa. Lapor ke Nabi lagi. Kecek Nabi, kabarkan kepadanya. Allah titip salam kepadanya. Oh, makin semangat lah. Kalau awak semangat juga. Tapi dek pendek dan itu yang hafal. Itu masalahnya nak. Tapi insya Allah lah. Itu sepertiga Quran memang. Tapi tidak sama dengan orang yang baca Quran dari awal sampai akhir. Sepertiga atau sampai khatam. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah. Baca Quran. Imam Qatadah
Kalau di luar Ramadan, inyo baca Quran 7 hari sekali khatam. Kalau Ramadan masuk, 3 hari sekali khatam. Berarti 30 hari khatam 10 kali. Kalau yang inyo masuk awal Ramadan. Kalau lah Ramadan 3 hari sekali khatam. Tapi kalau lah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau khatam sekali sehari. Bapak Ibu pernah tidak khatam Quran sehari sekali? Tidak pernah? Amba pun tidak pernah. Awak di pesantren dulu bisa taluk 3 hari sekali. Sehari 10 juz. Bapak Ibu tahu tidak? Kita ini diberi 1 hari 24 jam. Itu kalau dimenitkan berapa menit itu? Berapa menit Pak Bu? 1 hari 24 jam. Itu kalau dimenitkan 24 kali 60, itu berapa jumlahnya itu? Hah? 1000 sampai 140. Mula mau hafal-hafal. 1000 sampai 140. 1 juz 10 lembar. 1 lembar 3 menit. 1 juz 10 lembar. Kalau 1 juz berarti 30 menit. 1 hari 1440 menit. Kita ambil 30 menit. 1 juz. 30 hari. Khatam sekali. Makanya rugi sekali lah orang ketika dapat Ramadan tapi ternyata inyo tidak bisa khatam Quran. Caranya Ustaz tuh kalau sehari 1 juz, habis solat subuh 2 lembar. 2 lembar cuma 6 menit. Habis solat subuh 2 lembar. Habis solat zuhur 2 lembar. Asar 2 lembar. Maghrib 2 lembar. Isya atau tarawih 2 lembar, 1 juz. Mudah. Kalau langsung dirapel bare, kalau dicicil mudah macam utang. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca Quran banyak-banyak. Jangan sampai awak sia-siakan. Dilipat gandakan berkali lipat amalan selama bulan Ramadan. Akhirnya Imam Qatadah kalau Allah 10 malam terakhir, inyo 1 hari 1 kali khatam. Imam Syafi'i 60 kali khatam selama Ramadan. Sehari 2 kali khatam. Imam Syafi'i sehari 60 juz baca Quran. Ini adalah hafal. Jadi kancang bacanya Bapak Ibu. Sistem bacaannya itu hadir namanya itu. Tak tartil biasa lah itu. Hadir, tercepat. Tapi makhrajnya zamannya pas. Jamaah yang dimuliakan, baca Quran. Yang ketiga baca Al-Quran. Perbanyaklah baca Quran. Indonesia go, amudanga. Di dunia juara 3 paling acok mencari HP. Di Indonesia go. Sehari rata-rata 8 jam. Coba Bapak Ibu hitung, mesti rata-rata 8 jam mau cari HP. Dan minimal sampai jam. Kalau 8 jam sehari, umur awak saya sehari 24 jam dia gila. 24 jam sehari. Habis itu kalian 60 tahun. Kalau nyo mencari HP 8 jam sehari, itu sepertiga umur itu. 24 jam bagi 8 kan 3. Jadi kalau umurnya 60 tahun, mencari HP 20 tahun, lalu 20 tahun, jago 20 tahun, mati betul. Apa yang dicari di HP Bapak Ibu? Macam-macam. Jamaah, salafus saleh, para sahabat, ada seorang ulama di Arab, bagaimana interaksi para sahabat Nabi dengan Quran dulu. Salafus saleh dengan Quran. Kecek beliau, interaksi mereka dengan Quran sebagaimana interaksi kita dengan HP hari ini. Jemaah yang dimuliakan, kita perlu evaluasi. Yang ketiga, Quran. Waktu tinggal 8 menit lagi. Yang keempat, bersedekah. Banyak sedekah. Nabi tidak lebih banyak sedekah melebihi Ramadan. Makanya dalam hadis riwayat Tirmizi jamaah, kecek Rasulullah SAW, man fattara sha'iman falahu ajruhu min ghairi ayyan kusumin ujurihim syai'a. Siapa yang memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang itu tanpa mengurangi pahala sedikit pun juga. Jadi Bapak Ibu be agar-agar di rumah. Ada pesantren dak kayak sikon dak? Lain dak? Atau jamaah masjid? Amu ada jamaah di tanah datar juga. Itu ibu tuh kalau lah Ramadan dibuatnya agar-agar. Yang seganang kau mah. Modal-modal 300 rupiah mungkin tuh rasanya. Atau 400 rupiah. Dibuatnya 100 kotak, diaginya ke pesantren. 100 anak makan. 100 anak tuh dapat pahala ke ibu saudara.
Itu amal cerdas. Kalau inyo makan surang, puasa surang, inyo surang ya palo. Tapi kalau dia gini orang mabuko, sarati orang makan agar-agar modal 300 rupiah. Yang sarati orang tu amalnya, baca Qurannya, sembayangnya, puasanya, dapet ke ibu kau sadonya. Itu cerdas. Makanya awak kalau bisa di Ramadan kau jangan banyak-banyak lagi mencari pitih. Cukup sabalai bulan tu awak cari pitih banyak-banyak. Tapi di awak kau tak balik pula. Apalagi di Aur Kuning Bukit Tinggi. Tadi baru sudah ceramah di situ. Salafus soleh bulan Sya'ban dalam mulai tutup toko. Ramadan tutup total kecuali kurma-kurma selain. Kalau awak Ramadan tak buka toko. Makin di ujung Ramadan makin cuci gudang. Di Aur Kuning macam itu tuh. Bingung Pak Haji tu mendengar mau ceramah tadi. Pak Haji. Macam itu kan Pak Haji? Betul Ustaz. Dari dulu Pak Haji kalkulator nota sampai bau ban sadonya. Macam itu taruh. Bila Pak Haji kau fokus lain macam. Berang orang tu terserah lah. Cuma kalau dia kuning orang lah paham jamu. Jadi jamaah yang dimuliakan, sebenarnya 11 bulan tu sibuk cari dunia. Di 1 bulan ni fokus akhirat. Tapi iman beda. Tentu tidak bisa disamakan. Salahkah jualan? Tak. Apa salahnya? Cuman sebatas evaluasi saja. Kapan lagi kita fokus? Kalau tidak Ramadan ni kapan? Butuh berapa Ramadan kita jamaah untuk fokus beribadah lagi kepada Allah? Jamaah yang dimuliakan, sedekah. Ngasih sedekah orang puasa, pahalanya kita dapat pindah ke kita tanpa mengurangi pahala di sedikit pun. Yang keempat, yang kelima, iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Tak dapat iktikaf full, iktikaf malam aja. Malam iktikaf. Sebagian masjid ada sekarang didatangkan imam-imam, anak-anak pondok pesantren, Pak. 1 malam 1 juz tak pakai ceramah. Di situ ada ceramah kalau malam. Allah siap jadwal kan? Alhamdulillah. Tapi sebagian masjid ambo dapat mungkin di tanah datar lain. Tapi kalau di ambo di Bukit Tinggi, itu ada beberapa masjid tak pakai ceramah. Nya tahajud 1 malam 1 juz. Imam mantap. Orang kalau kasih itu memang menikmati bacaannya. Dan nya hafal 30 juz, hafalannya dobit. Dan bisa kita manfaatkan anak-anak yang lah tahfiz. Iramanya bagus, majukan ke depan jadi imam. Tapi kalau belum bisa jangan dipaso. Beko hilang jamaah awak. Saju sama lama, sakit semurek. Tak bisa, harus kesepakatan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, iktikaf 10 malam terakhir iktikaf. Banyak muhsinin berinfak untuk sahur, untuk berbuka. Dimasukkan ke masjid-masjid yang kurma-kurma, yang gulai ayam, yang kambing tadi kambing bisa aja. Akhirnya orang meraup pahala. Kalau di Arab Saudi kini Bapak Ibu ada jamaah kabarangke ke umrah di bulan Ramadan. Kecek Nabi siapa yang umrah di bulan Ramadan pahalanya sama haji seperti aku. Makanya rami orang kalau bulan Ramadan kau. Makanya mahal. Tapi ada yang murah. Batang kau berapa kabar 38.500.000 1 bulan. Pakai hotel tapi tidak pakai makan. Tidak makan orang sebulan, tidak makan di hotel. Di Sinan tu orang banyak sedekah. Di Masjid Nabawi orang menyuruh-nyuruh, makan Pak, makan punya Bapak, makan punya Bapak. Kalau awak apa? Punya apa mau makan, punya apa mau makan, kan itu dia awak. Gratisan. Kalau orang tu tidak. Memang kalau di sini adabnya beda sama awak. Tapi kalau sedekah luar biasa. Sedekah luar biasa. Makanya Bapak Ibu sediakan uang. Bagaimana untuk bisa bersedekah nanti. Kemudian ada iktikaf masukkan. Ada berbuka rame-rame masukkan situ. Biar dapat pahalanya. Jadi yang kelima iktikaf jemaah. Kalau kita belum bisa iktikaf full ya mungkin malam saja. Atau mungkin kita datang sendiri pun tidak apa-apa di masjid. Baca Al-Quran khususnya 10 malam terakhir. Yang pertama siapkan ilmu tentang 5 hal ini. Yang kedua kita banyak-banyak taubat jemaah ya. Biar kita dimudahkan beribadah nanti. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, orang kalau dia bertaubat maka dia harus berhenti dari maksiat yang hari ini. Dan dia menyesal melakukan maksiat yang masa lalu. Dan dia berazam tidak bermaksiat lagi di masa akan datang. Dan kalau ada dosa sama orang-orang dia minta maaf. Tapi Ustadz, ada enggak hadis yang menjelaskan kita kok maaf-maafan sebelum Ramadan? Ada enggak?
Tidak ada Bapak Ibu. Ada hadisnya tetapi mau cari tidak basuh sanadnya. Kita minta maaf tidak harus sebelum Ramadan. Kapan salah, minta maaf. Yang benar memaafkan, yang salah, minta maaf. Yang memaafkan itu lebih berat. Makanya Allah menyebut wal'afina 'anin nas, memaafkan orang. Jadi jemaah, ternyata kita minta maaf itu kapanpun. Tapi kalau kita sebelum Ramadan minta maaf, ya tidak masalah. Dan kecik Sufyan Ats-Tsauri, kalau ada orang satu dosa dengan manusia, 30 dosa dengan Allah selain syirik, mati tidak sempat taubat, lebih berat satu dosa dengan manusia daripada 30 dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tak dosa semua orang gaya awak, apalagi sama orang tua Bapak Ibu. Ustaz, amolah minta maaf samanya Ustaz, tapi you tak maafkan amo. Lah itu. Lah. Amo pernah ceramah macam itu? Ustaz, pertanyaan cek Ustaz. Silakan Bu. Apa hukumnya awak minta maaf sama inyo, tapi inyo tak memaafkan? Ibu tu sebelah siku duduk. Ibu sebelah situ menjawab, tiada maaf bagimu. Oh, itulah dia. Kalau kita sudah minta maaf, lalu kita pun sudah membangun komunikasi dengan baik, kita nampakkan bahwa kita ingin baik, menyesal, dia juga tidak memaafkan, berarti dia yang dosa. Amalnya bisa tidak terima. Karena dalam hadis Nabi, kalau ada orang 3 hari tidak sapa-sapaan, 3 hari, tidak 30 tahun loh, 3 hari. Dalam hadis sahih, siapa yang tidak sapa-sapaan 3 hari 3 malam, maka Allah tak terima amalnya nanti itu. Jadi Pak, kalau apa ibu lah minta maaf semua yang si fulan, si fulanah tu, tak dimaafkannya juga. Tapi awak nampakkan bahwa awak pengen komunikasi baik, bukan minta maaf cuman di mulut saja. Itu beda cerita. Ikolah ikhlas, kita bangun komunikasi, tapi tetap juga tidak memaafkan. Dia dosa lagi. Awak nak dosa lagi insyaAllah. Itu jawaban kalau ada yang bertanya macam itu. Jadi minta maaf. Kita minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang-orang sebelum Ramadan. Meskipun tidak ada hadis khusus. Yang ada hadis khusus cuman ada yang menyebutkan Nabi pernah menyebutkan amin, amin, amin. Celakalah orang yang sebelum Ramadan tidak maaf-maafan. Amin. Nah itu hadisnya. Hadis yang benar adalah ketika Nabi mau naik mimbar khutbah, lalu Nabi mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Datang sahabat Abu Hurairah bertanya, ya Rasul, kenapa anda sebut amin, amin 3 kali? Kecek Nabi, tadi malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapat ampunan. Amin. Yang mendoa malaikat Jibril mengaminkan Nabi. Yang kedua, celakalah orang yang mendapati orang tuanya masih hidup lalu tidak bisa masuk surga karena berbakti. Amin. Ketiga, celakalah orang ketika namaku disebut lalu tidak bersolawat kepadaku. Amin. Itu yang ada Bapak Ibu. Tapi yang minta maaf khusus tidak. Tapi bolehkah kita minta maaf? Boleh. Justru dianjurkan. Yang terakhir, penutup, kita minta kemudahan kepada Allah agar kita sampai lah kiranya selesai Ramadan tahun ini. Apa doanya? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepadamu agar mudah melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan kemaksiatan, agar mudah meninggalkan kemaksiatan. Bapak Ibu jemaah, jam 10:02, pas 1 jam. Capek mau ceramah kan? Sebentar apa ya? Ditambah lagi saja bisa kok, tapi alah tu alah. Fikih Ramadan kita belum bahas. Tapi kalau ada pertanyaan satu orang silakan. Ada Bu? Oh, Bapak ada pertanyaan? Oh lah paham. Kajian rutin mingguan. Oh lah paham. Setiap minggu pengajian. Apa lagi kan? Banyak persoalan sebenarnya. Hukum pakai info, suntik, hukum fidyah, macam-macam. Tapi saya yakin insyaAllah Bapak Ibu itu sudah terwakili semua. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, 3 hal. Pertama, ilmu yang disiapkan. Tentang 5 hal dalam ilmu. Puasa, taraweh, baca Quran, iktikaf, sedekah. 5 itu yang Nabi rutin lakukan. Yang kedua, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Yang ketiga,
kita berdoa agar Allah mudahkan Ramadan tahun ini kepada kita. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir. Tapi kalau ada di antara jamaah ini yang ini Ramadan terakhir, maksimalkanlah. Dan kata para ulama, bagaimana kita agar maksimal dalam Ramadan? Salah satu, ingatlah, bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Kapan lagi kita untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya? Jadi jamaah, tahun lalu ada jamaah yang hadir, tahun ini tidak hadir lagi. Bisa jadi, tahun ini jamaahnya hadir, tapi tahun depan dia tidak hadir lagi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Mohon maaf kepada Bapak DKM, kepada jamaah sekalian, dan terima kasih kepada jamaah semua, dan mohon maaf kami juga, dan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah siap menyimak dari awal sampai akhir ya. Biasanya jarang-jarang ini, biasanya buka tutup pulang. Tapi kalau Pak Bupati kita kok beda nampaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua kita Allah beri limpahan kenikmatan, amin, dan keberkahan. Itu mungkin dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan nihayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.